Pada daerah dengan sumber air yang melimpah, permasalahan air bersih tentunya bukan suatu kendala dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada daerah dengan kering dengan sumber air yang terbatas, masalah air bersih akan menjadi suatu tantangan yang sangat berat. Bicara mengenai air, 71% dari permukaan bumi tertutupi oleh air. Namun, dari total air yang ada di permukaan bumi, hanya 3% yang berupa air tawar. Dan tidak semua air tawar tersebut merupakan air bersih. Di zaman globalisasi ini, kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi manusia. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif, terlebih untuk lingkungan. Di mana dengan perkembangan teknologi, banyak limbah-limbah yang terbentuk, seperti limbah plastik, limbah bahan kimia, dan limbah-limbah lainnya. Akibatnya, lingkungan pun menjadi tercemar. Sampah-sampah dan limbah ini akan mencemari lingkungan sekitar, termasuk sumber-sumber air bersih yang berada di dalam bumi. Akibat sumber air bersih yang tercemar, jumlah sumber air bersih yang ada di bumi akan menurun, sehingga air bersih akan menjadi suatu komoditas yang langka. Namun bagaimana pengaruh aktivitas manusia sehari-hari terhadap lingkungan terlebih untuk air bersih? Di sini saya akan memperlihatkan aktivitas di lingkungan sekitar saya memanfaatkan dan mengelola air bersih. Ya, seperti yang bisa dilihat, beginilah kondisi asrama Bali. Mari kita temui dan berbincang dengan ketua asrama di sini. Halo Galang. Oh, halo, ya, enggak. Gimana kehidupan sehari-hari di asrama? Biasanya di asrama itu kita ya karena masih mahasiswa ya udah biasa kuliah online. Kemudian ada juga ini ada personal asrama kan, jadi kita teratur bersebut setiap hari. Ada tim tiket sekitar beberapa orang gitulah yang ngurus bagian depan, belakang, tengah asrama gitu. Mengenai kebersihan asrama, sampah-sampah tersebut bagaimana pengolahannya? Kebetulan kami di asrama masih belum mengusahakan sih untuk pengolahan sampah, tuh. Tapi sampah-sampah tetap dibuang setiap hari gitu. Oleh yang piket-piket pertama, piket depan akan buang sampah setiap hari di tempat pembuangan sampah yang di Taman Sari gitu. Bagaimana dengan penggunaan air di asrama? Air di asrama kita ada dua sumber. Resource yang pertama tuh ada di sana. Itu air sumur, kemudian ada juga yang dari PDAM. Nah, ya PDAM ini sebenarnya yang sekunder aja kalau ada masalah dengan air sumur begitu. Air sumur yang kita gunakan biasa untuk kepentingan cuci piring, mandi, kemudian cuci pakaian begitu. Sementara kalau minum dulu-dulu kita masih menggunakan air sumur, tapi belakangan kami merasa bahwa kurang cocok dengan air sumur ini untuk buat konsumsi begitu. Akhirnya diputuskan kita ya udah beli aqua lah dari luar begitu. Kalau masalah sih dari apa ya, misalnya kurang air begitu masalahnya, misalnya begitu. Nggak pernah sih. Kalaupun air apa sumur tarikannya sedikit, kita masih ada air dari AM. Nggak ada pengolahan air sih. Air itu setelah dipakai langsung dibuang saja gitu. Tidak ada filter dan segala macam. Misalnya kalau kita habis nyuci kita ya udah langsung buang aja, entah di ini atau di rumput gitu. Sebenarnya meskipun saya tadi bilang kita itu kayak setelah dipakai dibuang gitu aja, tapi kita juga mengusahakan penghematan air sebenarnya. Kita tidak akan banyak-banyak menggunakan air untuk keperluan yang tidak perlu gitu. Akhir-akhir ini kan sering hujan. Bagaimana kondisi asrama akibat hujan dan pengolahan air hujan di asrama? Air hujan karena kita nggak kurang air begitu ya, jadi masalah air hujan setelah kita usahakan untuk ditampung segala macamnya begitu. Soalnya kami juga nggak ini filter air itu tidak ada juga gitu. Jadi air hujan biasa gitu, dibiarkan gitu ya, tapi tidak menimbulkan ini tidak sampai meluap lah. Sebenarnya kalau di asrama sendiri itu kan banyak ini ya, masih daerah hijau itu banyak, kalau bisa lihat tuh belakang ini air hujan tuh langsung masuk ke bawah aja gitu, maksudnya tidak menimbulkan genangan. Cuman yang bagian depan ini, depan asrama itu ternyata dari ujung sana sampai ke tengah sini tuh trotoarnya apa gorong-gorong yang di bawah trotoar itu tidak di maintenance dengan baik gitu, sehingga kalau hujannya lebat seperti belakang ini, sampah itu justru apa sampah dan air yang menggenang tuh bukan datang dari dalam asrama, tapi dari luar gitu, karena agak sedikit lebih tinggi gorong-gorong luar dibandingkan di dataran asrama ini gitu. Kemarin sempat banyak sampah masuk, kita lumayan kelabakan membersihkannya gitu. Paling itu aja, akhirnya masalah dari luar gitu. Iya, oke, terima kasih Galang.
Seperti yang telah Anda lihat, pada asrama ini kebersihan merupakan prioritas utama. Namun dengan membersihkan saja tidaklah cukup, karena jumlah limbah yang dihasilkan manusia tetap akan bertambah. Asrama ini masih menggunakan air bersih secara konvensional, dan masih belum ada sistem pengelolaan limbah air. Kita dapat melestarikan sumber air bersih dengan mulai menghemat penggunaan air bersih. Kita juga dapat menjaga persediaan air bersih, terkhususnya untuk air tanah, dengan membentuk sumur resapan air. Atau sederhananya, kita dapat menyediakan lahan sebagai daerah resapan air. Namun tentunya limbah dan sampah mempengaruhi kualitas dari sumber air. Oleh karena itu, kita juga perlu mengatasi permasalahan sampah yang ada di bumi. Mari lestarikan lingkungan kita, karena hanya kita yang dapat mengatasinya.